Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali kita berjumpa dengan pelajaran matematika. Mari kita saksikan video berikut ini. Pada saat ini kita akan membahas topik yang ketiga, yaitu penjumlahan, pengurangan, dan perkalian polinomial. Ini adalah materi kelas 11 semester ganjil. Perhatikan aturan berikut ini. Yang pertama, misalkan polinomial A dan B, maka A plus minus B adalah dengan menjumlahkan atau mengurangkan setiap komponen dari polinomial A dan B yang berderajat sama. B, misalkan polinomial A dan B, maka A kali B adalah dengan mengalihkan semua komponen polinomial A dan B. Contoh 1. Diketahui polinomial fx dan gx. Fx sama dengan x pangkat 3 tambah x kuadrat kurang 4. Gx x pangkat 3 kurang 2x kuadrat tambah x tambah 2. Tentukan fx tambah gx, b fx kurang gx, dan c fx kali gx. Ingat dua aturan yang sudah diberikan. Yang pertama tadi, kita akan membahas contoh 1a, fx tambah gx. Ingat, yang dijumlahkan adalah komponen yang berderajat sama. Perhatikan petunjuk-petunjuk yang diberikan berikut ini. Kita akan masuk pada penyelesaian. Agar Anda lebih memahaminya, maka lihat petunjuk yang diberikan agar Anda tidak salah memahami petunjuk-petunjuk yang sudah diberikan. Oke, maka sama dengan pertama kita perhatikan yang berderajat tertinggi, yaitu berderajat 3. Berderajat 3 kita jumlahkan karena ada 2, x pangkat 3 tambah x pangkat 3. Kemudian yang berderajat 2x kuadrat dengan minus 2x kuadrat. Kemudian yang berderajat 1 hanya 1, yaitu x sendiri. Dan kemudian yang berderajat 0 atau konstanta tidak mengandung x adalah min 4 dan 2. Oke, maka kita akan jumlahkan atau kurangkan x pangkat 3 tambah x pangkat 3 sama dengan 2x pangkat 3. Kemudian ditambah x kurang 2x kuadrat adalah min x kuadrat. Kemudian x hanya sendiri x ditambah dengan minus 4 ditambah 2 adalah minus 2. Kemudian kita keluarkan kurungnya. Kita mulai dari pangkat tertinggi, yaitu 2x pangkat 3 dikurangi x kuadrat ditambah x dikurangi 2. Itulah hasil penjumlahan dari fx dan gx. Sekarang kita masuk ke 1b, fx dikurangi gx. X pangkat 3 tambah x kuadrat kurang 4 kurang tutup kurung x pangkat 3 kurang 2x kuadrat tambah x tambah 2. Mengapa dikurung? Karena perhatikan untuk gx, minnya itu adalah milik dari semua komponen yang ada pada polinomial gx. Oke, selanjutnya kita jumlahkan atau kita kurangkan
kita keluarkan terlebih dahulu kurungnya. X pangkat 3 X kuadrat min 4. Kemudian untuk GX perhatikan yang negatif, kita kalikan yang komponen yang di dalam kurung. Min dikalikan X pangkat 3 adalah min X pangkat 3. Min kali min 2X kuadrat adalah positif 2X kuadrat. Karena negatif kali negatif sama dengan positif. Negatif kali X adalah negatif X. Kemudian negatif kali positif 2 adalah negatif 2. Selanjutnya kita perhatikan komponen-komponen yang berderajat sama. Perhatikan petunjuk-petunjuknya. Nah, mulai dari X pangkat 3, kita perhatikan ada 2X pangkat 3, yaitu X pangkat 3 dengan minus X pangkat 3. Yaitu X pangkat 3 berarti dikurangi X pangkat 3. Kemudian yang X kuadrat dengan positif 2X kuadrat. Berarti X kuadrat tambah 2X kuadrat. Yang min X atau yang mengandung X hanya sendiri, yaitu min X. Sedangkan yang tidak mengandung X atau konstanta, yaitu minus 4 dan minus 2. Oke, selanjutnya kita kurangkan atau jumlahkan X pangkat 3 kurang X pangkat 3 sama dengan 0. Kemudian X kuadrat ditambah 2X kuadrat adalah 3X kuadrat. Min X sendiri. Kemudian minus 4 dikurangi 2 adalah minus 6. Maka hasil pengurangan dari polinomial A dan B adalah 3X kuadrat kurang X kurang 6. Dan ingat, jika ada X, maka berarti ada bilangan 1 di depan, cuma tidak ditulis. Oke. Kita masuk ke bagian C, Fx dikali Gx. Ingat perkalian, jika perkalian berarti semua komponen tanpa memandang derajatnya kita harus mengalihkan seluruhnya. Maka semua komponen yang ada dalam polinomial A dikalikan dengan seluruh komponen pada polinomial B atau Gx. Lihat X pangkat 3 dikalikan dengan Gx. Selanjutnya X kuadrat dikalikan dengan semua komponen yang ada dalam polinomial Gx. Kemudian minus 4 dikalikan dengan semua komponen yang ada dalam polinomial Gx. Selanjutnya kita kalikan semua komponennya. Perhatikan, kita mulai dari X pangkat 3. X pangkat 3 dikali X pangkat 3 adalah X pangkat 6. Ingat, bilangan berpangkat jika dikalikan, pangkatnya dijumlahkan. Maka X pangkat 3 kali X pangkat 3 berarti 3 tambah 3, 6. Maka X pangkat 6. X pangkat 3 kali min 2X kuadrat berarti min 2X pangkat 5. Kemudian X pangkat 3 kali X, sebenarnya itu X pangkat 1, berarti 1 tambah 3, berarti X pangkat 4. Kemudian X pangkat 3 kali 2, sama dengan 2X pangkat 3.
Sekarang perhatikan untuk X kuadrat. Kita kalikan X kuadrat dikali X pangkat 3 sama dengan X pangkat 5. X kuadrat dikali min 2X kuadrat sama dengan min 2X pangkat 4. X kuadrat dikali X pangkat 1 berarti X pangkat 3. X kuadrat dikali 2 berarti hasilnya 2X kuadrat. Sekarang perhatikan untuk minus 4. Minus 4 kali X pangkat 3 min 4X pangkat 3. Min 4 kali min 2X kuadrat positif 8X kuadrat. Karena min kali min ingat positif. Min 4 dikali X min 4X. Dan min 4 dikali 2 min 8. Selanjutnya kita urutkan mulai dari pangkat tertinggi sampai pangkat terendah. Berarti kita mulai dari X pangkat 6. Jadi perhatikan kembali petunjuk-petunjuknya. Perhatikan X pangkat 6 hanya 1. Berarti kita tulis langsung X pangkat 6. Sekarang kita mulai X pangkat 5. Ada 2 min 2X pangkat 5 ditambah X pangkat 5. Kemudian X pangkat 4 ada 2 juga. X pangkat 4 dikurangi 2X pangkat 4. Kemudian X pangkat 3 ada 3, 2X pangkat 3 tambah X pangkat 3 dikurangi 4X pangkat 3. Selanjutnya pangkat 2, 2X kuadrat ditambah 8X kuadrat. Selanjutnya min 4X hanya sendiri yang mengandung X pangkat 1. Kemudian dan yang konstanta atau tidak mengandung X1 juga yaitu minus 8. Sekarang tugas kita adalah menjumlahkan komponen-komponen yang sama jika terdapat beberapa komponen. X pangkat 6 hanya sendiri, jadi langsung kita tulis X pangkat 6. Kemudian X pangkat 5 min 2X pangkat 5 tambah 1X pangkat 5 berarti min 1X pangkat 5. Cuma satunya tidak perlu ditulis. Kemudian 1 atau X pangkat 4 kurang 2X pangkat 4 berarti 1 kurang 2 berarti min 1X pangkat 4 atau min X pangkat 4. Selanjutnya X pangkat 3, 2X pangkat 3 ditambah 1 X pangkat 3 berarti 3X pangkat 3 dikurangi 4X pangkat 3 berarti sisa min 1X pangkat 3 atau min X pangkat 3. Ya, selanjutnya yang kuadrat. X kuadrat 2X kuadrat ditambah 8X kuadrat berarti 10X kuadrat. Sekarang min 4X hanya 1 berarti kita tulis min 4X. Dan konstanta juga hanya 1 yaitu min 8. Inilah hasil dari perkalian antara polinomial fx dikali gx. Oke, sekarang kita masuk topik yang keempat, kesamaan polinomial.
Sifat kesamaan polinomial. Jika fx mempunyai kesamaan dengan gx, ditulis fx, lihat ada 3 garis itu, gx, maka berlaku an sama dengan bn, an kurang 1 sama dengan bn kurang 1, dan seterusnya a1 sama dengan b1, a0 sama dengan b0. Artinya apa? Artinya fx dan gx mempunyai derajat dan yang sama, dan juga koefisien juga yang sama. Oke, sekarang kita akan masuk pada contoh. Yang pertama, tentukan nilai A pada kesamaan x kuadrat kurang 3x tambah 14 kesamaan dengan x kurang 1 dikali x kurang 2 ditambah 3a. Tugas kita adalah mencari nilai A agar ruas kiri dan ruas kanan itu sama nilainya. Kita masuk pada penyelesaian. Langkah pertama adalah menyelesaikan komponen di sebelah kanan. Semua komponen kita kalikan, x kali x kuadrat. Kemudian x kali min 2, min 2x. Kemudian min 1 dikali x, min 1x, atau ditulis min x saja. Kemudian min 1 kali min 2 positif 2 ditambah 3a. Sekarang masih perhatikan komponen di ruas kanan. Nah, yang kita perhatikan mana koefisien di ruas kanan yang memiliki derajat yang sama. Kita perhatikan ada 2 komponen, yaitu min 2x dikurangi x. Nah, min 2x dikurangi 1x adalah min 3x. Sekarang kita perhatikan ruas kiri dan ruas kanan. Ruas kiri, perhatikan garis merah sama, min 3x juga sama. Nah, yang belum sama adalah koefisiennya atau bilangan-bilangan yang tidak mengandung x. Maka kita samakan menjadi 14 sama dengan 2a. 14 sama dengan 2 ditambah 3a. Maka 3a sama dengan 14 dikurangi 2. 3a sama dengan 12. 14 kurang 2 sama dengan 12. Maka a dapat ditentukan menjadi 12 dibagi 3. Sama dengan 4 hasilnya. Maka a yang kita cari adalah bernilai 4. Sekarang kita masuk pada contoh kedua. P per x kurang 2 tambah Q per x tambah 2 kesamaan dengan 4x per x kuadrat dikurangi 4. Penyelesaian. Jadi ingat, jika 2 pecahan dijumlahkan atau dikurangkan berarti kita harus samakan penyebut. P penyebutnya x kurang 2, Q penyebutnya x tambah 2, berarti kita kalikan penyebutnya. Setelah kita kalikan penyebutnya, berarti pembilangnya dikali terbalik, P dikali x tambah 2. Perhatikan petunjuk. Dan Q dikalikan dengan x kurang 2. Jadi kita kerjakan yang ruas kiri dulu.
Selanjutnya kita kalikan semua komponen. P dikali X, PX, P dikali 2 sama dengan 2P. Selanjutnya kita pindah ke Q kali X, QX. Selanjutnya Q kali minus 2, minus 2Q. Perhatikan penyebutnya. Kita kalikan kembali. Ingat, jika penyebutnya itu di bilangan yang sama, tandanya berbeda, cukup yang dikalikan di depan dengan di belakang. Maka X kali X, X kuadrat, min 2 kali 2, minus 4. Selanjutnya yang mengandung X dengan yang tidak mengandung X kita sama-samakan atau kita kumpulkan. PX dikumpulkan dengan QX. Kemudian yang tidak mengandung X yaitu 2P dengan minus 2Q. 2P atau 2P dikurangi 2Q per X kuadrat dikurangi 4. Selanjutnya yang mengandung X, perhatikan kita keluarkan X-nya. Maka di dalam kurung tinggal P ditambah Q. Kita keluarkan X-nya. Sedangkan yang tidak mengandung X tetap 2P dikurangi 2Q. Sekarang kita perhatikan penyebutnya sudah sama. Sekarang kita perhatikan pembilangnya. Setelah kita perhatikan, terdapat 2 persamaan. Yang pertama, P ditambah Q sama dengan 4. Mengapa 4? Karena sama-sama mengandung variabel X. Dan persamaan kedua, 2P kurang Q, kita lihat di ruas kanannya tidak ada, maka hasilnya kita tulis 0. Nah, setelah itu kita perhatikan kedua persamaan tersebut. Yang pertama, P ditambah Q itu hasilnya 4. Sedangkan persamaan kedua, 2P kurang 2Q itu sama dengan 0. Maka jika dua bilangan, jika dikurangkan hasilnya 0, kesimpulan yang kita dapat adalah bahwa kedua bilangan tersebut memiliki nilai yang sama. Maka kesimpulannya P dan Q bernilai sama, yaitu 2. Oke, demikian pembahasan kali ini. Sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya. Sekian dan terima kasih.